Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMA N1 Kapuas Timur, awalnya pembelajaran online dilaksanakan dengan asinkronus atau secara tidak langsung, dengan cara guru meletakkan materi dan evaluasi pembelajaran di e-learning sekolah yang kemudian akan dipelajari dan dijawab oleh peserta didik. Nah, mengingat hal ini diambil mengingat adanya kendala jaringan dan kuota dari peserta didik dalam pembelajaran online secara sinkronus bila menggunakan aplikasi seperti Google Meet atau Zoom. Seiring berjalannya waktu, pembelajaran online ini dievaluasi melalui survei pembelajaran yang diisi oleh peserta didik dan juga guru. Nah, dari sana ternyata ada beberapa saran dan kritik yang disampaikan oleh peserta didik. Nah, terutama yakni adalah mereka ternyata kesulitan untuk belajar melalui media tulisan saja untuk pembelajaran seperti matematika, yang mana mereka memerlukan penjelasan lebih lanjut dari guru atau memerlukan feedback secara langsung dari guru. Untuk itu, saya selaku guru matematika di sekolah ini mencoba mengembangkan metode belajar untuk mengakomodir keinginan siswa tersebut. Nah, metode belajar yang saya kembangkan adalah metode belajar WEGI. Nah, metode belajar ini adalah metode belajar yang mengkombinasikan aplikasi WhatsApp, e-learning sekolah, Google Meet, dan YouTube, yang mana untuk mengakomodir siswa peserta didik yang ingin belajar secara sinkronus atau langsung maupun tidak langsung. Nah, bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Bersama saya Arya Bintara dari PGRI Cabang Kapuas Timur, mari kita bahas metode belajar WEGI, solusi belajar online matematika di SMA N1 Kapuas Timur. Oke, kita masuk ke persiapan pembelajaran. Nah, tentu saja sebelum pembelajaran yang perlu kita siapkan pertama kali adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini saya membuat RPP dengan format satu lembar yang mana secara umum memuat materi, tujuan pembelajaran, bagaimana pelaksanaan pembelajaran secara online, dan tentu saja evaluasinya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan materi belajar yang di sini saya menggunakan format PowerPoint. Nah, setelah materi dibuat, berikutnya adalah menyiapkan video materi. Nah, yang berdasarkan materi PowerPoint yang tadi dibuat. Nah, di sini saya menggunakan menggunakan alat ini namanya mouse pen ya, untuk membuat materi pembelajaran video yang direkam dengan aplikasi perekam layar Active Presenter. Nah, setelah itu video ini diupload ke akun YouTube sekolah. Berikutnya kita membuat soal evaluasi online. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi ExamView yang kemudian setelah itu soal tersebut diupload atau diimpor ke bank soal di e-learning yang selanjutnya diunggah ke kelas peserta didik. Tak lupa materi tadi yang berbentuk PowerPoint, kemudian link untuk bergabung di Google Meet. Jadi agar peserta didik bisa masuk di pembelajaran Google Meet juga ikut dipersiapkan. Oke, mari kita masuk ke pelaksanaan pembelajaran. Sebelum jam pelajaran tiba, saya masuk terlebih dahulu ke Google Meet dan kemudian mengingatkan peserta didik untuk masuk ke Google Meet juga sesuai dengan jam yang telah ditentukan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, setelah jam pelajaran dimulai dan sebagian peserta didik telah masuk ke Google Meet, saya memulai pembelajaran dengan menyapa peserta didik dan berdoa. Ya, Febri Adrian, silakan pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama. Berdoa mulai. Ya, berdoa mulai. Tak lupa berfoto bersama peserta didik sebagai bukti telah melaksanakan pembelajaran dan laporan tersebut akan nanti diupload di e-learning. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Nah, saya mulai menjelaskan materi belajar yang tentu saja dimulai dengan persepsi materi. Nah, nggak ada tahu, ya maka
untuk mencari yang buah nikam kada tahu ini, dua ini, nanti kita akan belajar sifat logaritma. Selanjutnya penjelasan materi dan sambil tanya jawab bersama dengan peserta didik seperti pembelajaran di kelas pada umumnya seperti itu ya. Log. Nah nih 25 berapa pangkat berapa? Ya 5 pangkat 2. Dan untuk penjelasan materi ini saya tentu saja juga masih dibantu dengan alat yang sama. Nah mousepad ini untuk memudahkan penjelasan materi. Nah, di sini saya sengaja tidak menggunakan papan tulis fisik untuk menjelaskan materi pembelajaran untuk mempertimbangkan efisiensi waktu dan takutnya kamera laptop itu kurang baik sehingga tidak terlalu jelas tulisan yang dilihat oleh peserta didik. Maka dari itu saya menggunakan alat yang tadi. Nah, tentunya setelah penjelasan dan tanya jawab bersama peserta didik ini sekitar 30 menit. Di kegiatan penutup, saya bersama peserta didik menyimpulkan belajar hari ini seperti apa, dan kemudian mengajak peserta didik untuk memanfaatkan sisa waktu belajar untuk mengerjakan soal evaluasi sekaligus latihan. Nah, kenapa latihan? Karena soal evaluasi ini bisa dikerjakan beberapa kali oleh peserta didik. Jadi sekalian evaluasi, dan untuk latihan peserta didik. Nah, terakhir, sebelum menutup pembelajaran, sekali lagi bersama peserta didik berfoto bersama sebagai laporan pembelajaran online. Nah, setelah itu pembelajaran melalui Google Meet ditutup dan kemudian saya menautkan link video materi yang sebelumnya telah diupload ke akun YouTube sekolah ke e-learning sekolah. Nah, hal ini ditujukan agar peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran melalui Google Meet tetap bisa mendapatkan penjelasan materi secara lebih nyaman dan lebih baik. Bukan hanya berupa tulisan, namun ada penjelasannya. Nah, setelah itu tidak lupa saya juga mengupload bukti pembelajaran tadi di e-learning, yang mana bukti pembelajaran nanti bisa diakses oleh kepala sekolah, pengawas, dan bahkan bisa didownload oleh peserta didik sendiri. Mungkin mereka untuk kenang-kenangan. Dan terakhir, selama masa sebelum pertemuan selanjutnya, saya mengawasi evaluasi yang dikerjakan peserta didik di e-learning, yang mana mengingatkan juga ke mereka yang belum mengerjakan evaluasinya melalui WhatsApp agar segera dikerjakan dan dituntaskan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Metode pembelajaran WEGI ini adalah metode belajar online yang berusaha mengkombinasikan WhatsApp sebagai media komunikasi, e-learning sebagai media pembelajaran utama, Google Meet sebagai media untuk belajar secara langsung dengan peserta didik, dan YouTube sebagai media untuk video yang mana nanti bisa digunakan peserta didik untuk belajar berulang-ulang kali. Nah, hal ini ditujukan untuk menghasilkan pembelajaran online yang bisa mengakomodir semua peserta didik, baik peserta didik yang bisa mengikuti pembelajaran secara sinkronus, dalam hal ini melalui Google Meet, maupun peserta didik yang mungkin terkendala jaringan atau mungkin harus bekerja pada saat pembelajaran sehingga tidak bisa mengikutinya, maka mereka masih bisa belajar dengan nyaman. Nah, harapannya dengan metode belajar ini, peserta didik dapat terus mengikuti pembelajaran online dengan lebih baik, terutama di mata pelajaran yang sulit, mungkin rumit, seperti matematika. Sehari mengajar, selamanya menginspirasi, bersama Arya Bintara dari PGRI Kapuas Timur. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.